Hizbullah dilaporkan tak mau ngemis alias tak mau memohon ke Israel untuk menghentikan agresi. Melainkan Hizbullah menegaskan siap melanjutkan perang dengan tak peduli berapa lama itu akan berlangsung. Mengutip Tribun News pada 7 November, hal itu diutarakan oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, Naim Qassem, pada Rabu 6 November 2024. Lebih tepatnya dalam pernyataan, Qassem menyatakan bahwa pihaknya tidak akan memohon untuk menghentikan agresi dan siap untuk perang lebih lanjut, tidak peduli berapa lama hal itu berlangsung. Sementara itu, Qassem menyatakan bahwa ia tidak percaya jika tindakan politik akan mengakhiri konflik yang sedang berlangsung. Ia hanya meyakini hanya ketika musuh memutuskan untuk menghentikan agresi, barulah di situ ada jalan untuk negosiasi. Tapi ditekankan oleh Qassem bahwa negosiasi tidak akan langsung melalui negara Lebanon dan Ketua Parlemen Nabi Berri, di mana pembicaraan hanya dapat dilanjutkan jika Israel menjamin perlindungan kedaulatan Lebanon secara penuh. Rudal balistik baru Hizbullah rilis alias mulai unjuk gigi di medan perang. Menggempur Tel Aviv, menembaki puluhan permukiman dan lokasi militer hingga menghancurkan IDF di dekat perbatasan. Mengutip Al-Mayadin pada 7 November, hal itu diumumkan oleh Hizbullah dalam pernyataan selama perang hari ke-396 kemarin, Rabu 6 November 2024. Serangan paling menonjol terjadi ketika Hizbullah melakukan operasi gabungan, di mana menembakkan salvo peluru artileri roket jarak jauh, baru setelah itu melepaskan 2 rudal balistik jarak pendek Fateh 110. Target lokasi di beberapa pangkalan militer, yakni di pangkalan Zrevin, Camp Bilu, dan Angkatan Laut Haifa. Diklaim oleh Hizbullah bahwa serangan mereka mencapai dan tepat sasaran dengan akurat. Selain itu, pasukan IDF di Meitula juga tak luput dihujani peluru kendali anti-tank. Lalu pada siang hari, Hizbullah targetkan markas brigade yang berada di bawah divisi teritorial ke-91 dengan drone serang satu arah. Juga pada sore harinya, Hizbullah menembakkan peluru artileri roket kaliber besar jarak pendek yang menghantam Avivim. Rekaman menunjukkan 2 api besar mengepul dari kontainer yang ditempatkan di area tersebut. Hizbullah mengklaim sukses memblokir semua jalan di desa yang menuju perbatasan, serta menegaskan bahwa pasukan IDF telah mundur dari garis depan mereka. Mengutip Al-Mayadin pada 7 November, hal itu menurut pernyataan dari Ruang Operasi Perlawanan Islam Lebanon beberapa waktu ini. Lebih tepatnya, Hizbullah di garis depan di perbatasan selatan telah melalui serangan yang tepat dan berkelanjutan, serta memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menangkal serangan musuh. Diklaim telah secara efektif memaksa pasukan Israel untuk berhenti di perbatasan desa-desa di sepanjang tepi depan. Hizbullah disebut telah berhasil memblokir setiap upaya untuk maju ke desa-desa garis kedua atau mendekati aliran Sungai Litani. Dijelaskan bahwa serangan-serangan Hizbullah itu masuk dalam rangkaian operasi Khaibar, di mana serangan yang telah diintensifkan sesuai dengan strategi, program, manajemen kontrol dan dipastikan tercapai dengan efektif. Israel dilaporkan dengan secara tak langsung membongkar kelemahannya sendiri, di mana sulit menangani ancaman drone-drone Hizbullah yang memiliki keakuratan tinggi. Mengutip Tribun News pada 7 November, kabar tersebut menurut laporan situs berbahasa Ibrani Wala beberapa waktu ini diterbitkan oleh sumber utama tentang dilema pesawat nirawak, menyatakan bahwa Hizbullah telah berhasil menemukan satu di antara kelemahan utama pasukan Israel, yakni kesulitan menangani ancaman pesawat nirawak, di mana drone-drone Hizbullah itu yang selalu berhasil menghindari sistem pertahanan udara dan mencapai jantung Israel. Diklaim oleh sumber utama bahwa waktu dan akurasi serangan drone Hizbullah adalah signifikan. Walau bahkan menyoroti pernyataan sumber militer Israel, yakni bagaimana unit 127 Hizbullah bertanggung jawab atas sebagian besar peluncuran drone ke Israel, beroperasi secara terdesentralisasi, rahasia dan terfragmentasi, sehingga diklaim sangat sulit untuk menemukan anggotanya dan lokasi peluncuran. Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem menjanjikan kemenangan serta menegaskan situasi Israel akan lebih sulit dalam beberapa hari mendatang. Mengutip Al-Mayadin pada 7 November, hal itu diutarakan Qassem dalam pidatonya menghormati hari ke-40 Hasan Nasrallah.
Qasim menegaskan bahwa negara yang dipimpin oleh Nasrallah tidak akan dikalahkan, melainkan negara yang memusuhi bahkan menimbulkan kerugianlah yang disebutnya tidak akan menang. Terkait hasil pemilu Amerika Serikat, Syekh Qasim menegaskan bahwa itu tidak ada nilainya bagi mereka, menekankan bahwa kekuatan perlawanan terletak pada kesinambungan, serta menggarisbawahi bahwa satu-satunya pilihan adalah mencegah Israel mencapai tujuan agresinya. Qasim bahkan menyentil Benyamin Netanyahu di mana salah memilih lawan lantaran sang lawan tak memiliki ketakutan untuk mati. Tak lupa Qasim juga menyoroti kinerja pasukan darat Israel yang terlihat lemah jika dibandingkan dengan perlawanan yang terlihat kuat. Perlawanan Irak bersumpah akan terus menyerang benteng utama Israel. Aksi terbarunya adalah Irak menggempur target militer IDF dengan serangan drone. Mengutip Al-Mayadin pada 7 November, hal itu menurut laporan Irak pada Kamis 7 November 2024. Lebih tepatnya, perlawanan Islam di Irak mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menyerang target militer Israel. Persenjataan yang digunakan adalah pesawat tak berawak alias drone, namun tanpa memberikan informasi lebih lanjut tentang lokasi serangan. Dalam pernyataannya ditegaskan bahwa perlawanan Irak bersumpah untuk terus menyerang benteng musuh dengan intensitas yang lebih meningkat. Perlu diketahui pada hari sebelumnya, Rabu 6 November, Irak juga telah melakukan 5 operasi terhadap target vital Israel di Haifa, serta terhadap target militer Israel di lembah Yordan dan dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Dikabarkan imbas mencium lokasi dan kegiatan operasi Hamas, IDF memperluas serangan di Gaza Utara menuju Beit Lahia. Mengutip Times of Israel pada 7 November, hal itu menurut laporan militer IDF dalam unggahan media sosial X-nya pada 7 November 2024. Lebih tepatnya, IDF telah memperluas operasi darat yang sedang berlangsung di jalur Gaza Utara menuju ke kota Beit Lahia. Diketahui Brigade Fir memulai operasi di Beit Lahia beberapa hari lalu setelah IDF menyatakan pihaknya memiliki informasi intelijen dan bukti di lapangan mengenai anggota Hamas yang beroperasi di TKP. Namun, sekira 3.000 warga Palestina diperkirakan tinggal di Beit Lahia. Dengan begitu, IDF menyatakan bahwa kemungkinan besar akan membuat penduduk sipil di wilayah itu harus mengungsi. Sebatas informasi, seorang prajurit di Batalion Nahshon Brigade Fir terluka parah selama pertempuran kemarin Rabu 6 November 2024. Sementara itu di Jabalia, Gaza Utara, militer mengklaim ada sekira 50 anggota Hamas tewas dalam 1 hari terakhir. Pasukan IDF mengklaim telah menewaskan sebanyak 60 anggota Hizbullah dalam serangan udara. Diklaim oleh IDF bahwa mereka telah menargetkan sebanyak 20 target di Baalbek, utara Sungai Litani. Mengutip Times of Israel pada 7 November, hal itu menurut laporan IDF dalam unggahan media sosial X-nya pada 7 November 2024. Lebih tepatnya, IDF mengklaim bahwa sekira 60 anggota Hizbullah tewas dalam serangkaian serangan udara Israel terhadap sekitar 20 target di Baalbek, timur Laut Lebanon, dan wilayah lain di utara Sungai Litani. Secara terpisah, militer mengatakan bahwa puluhan target Hizbullah lainnya diserang oleh Angkatan Udara pada hari sebelumnya, termasuk peluncur roket milik Hizbullah yang digunakan dalam serangan terhadap Israel Tengah, depot senjata, dan infrastruktur lainnya. Sementara itu dijelaskannya bahwa pasukan dari divisi ke-91 dan ke-36 masih terus beroperasi di Lebanon Selatan. Kemarin pada Rabu 6 November, IDF mengatakan bahwa pasukan telah membunuh anggota Hizbullah dan menghancurkan lokasi militer termasuk meluncur roket dan depot senjata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.